Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kudzaifi Alaf, NIM 20060484147, kelas 2020D. Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Syarat-syarat yang telah dipenuhi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar yang merupakan nilai paling mendasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak akan berubah. Nilai instrumen, nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praktis merupakan nilai yang akan dan telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi realitas merupakan dimensi yang mencerminkan kemampuan ideologi dalam mengadaptasikan nilai-nilai dalam hidup yang berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealisme, sesuatu yang ada di dalam ideologi yang mampu memberikan semangat untuk membangun harapan pada masyarakat sebagai pendukungnya. Dimensi pendukung, hal yang mampu dilakukan oleh suatu ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan suatu masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka, bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan kondisi tanpa harus kehilangan nilai dan jati diri. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 3. Menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. 4. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat untuk memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti di desa. 5. Tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama tertentu, karena sesuai dengan Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. 3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, entah perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 4. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan dari seseorang sesuai dengan adat yang berlaku di tengah masyarakat. 5. Menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Penerapan sila persatuan Indonesia. Contohnya yaitu 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.
Penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan kita menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 3. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti kerja bakti, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang keempat, menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri.